Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Woo! Welcome buat kalian yang selalu rajin nonton ataupun yang baru nonton dimanapun kalian berada, mau di Surabaya, Jakarta ataupun di Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Yeay! Nah, sebelum kita ke firman dan games, kita mau yel-yel dulu biar kita jadi lebih semangat. Yes. Oke, Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Halo semuanya, mari kita memuji Tuhan bersama. Mari bertepuk tangan bersama. Bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku
bersama-sama angkat tangan kita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sumber mujizat Tuhan buat setiap kehidupan kami. Nyanyikan bersama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu bersama. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Nyanyikan bersama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan ini bersama dengan iman. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan kita bersama. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Membelah laut, yang terjunkan badai. Yes Jesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama-sama. Kau pembuat mujizat sejati. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan kalau kami punya Tuhan sumber mujizat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sharing tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar setiap firman yang Engkau berikan Tuhan bisa merema dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Joy bersama-sama katakan tepuk tangan bersama. Nah, saatnya kita games.
Nah, games kita kali ini adalah lawan kata dalam bahasa Inggris. Nanti aku akan memperagakan suatu gerakan tanpa aku sebutin katanya, dan nanti teman-teman kita yang lain akan memperagakan lawan katanya. Nah, kita coba dulu yuk. Yang pertama, Close. betul. Yang kedua, Bed. betul. Yang ketiga, Apa ya Jira? Oh iya tuh. betul. Yang terakhir, Win. yes, betul. Yeay. Nah, teman-teman bisa coba di rumah ya. Halo semuanya, hi everyone. Jumpa lagi dengan Miss Feli, dan seperti biasa ya, Miss selalu ingetin kalau tema kita di tahun 2023 ini adalah Superhero and the Bible. Ya, jadi kita sama-sama mau mendengarkan banyak cerita tentang superhero yang ada di dunia ini ya, fantasy superhero, dan juga tentunya nggak sampai di situ aja, tapi kita juga akan belajar banyak mengenai superhero di dalam our Bible. Ya, kita semua tentunya ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua diajak untuk rajin baca Alkitab. Tapi kadang baca Alkitab itu bisa tiring and mungkin membuat kita sleepy, tapi kita mau sama-sama lihat sisi Alkitab itu dengan cara yang sedikit berbeda. Ya, karena itu kenapa kita pakai tema Superhero and the Bible. Dan kita udah lewat beberapa bulan ya, ini udah masuk bulan minggu terakhir di bulan Maret. Dan superhero kita masih sama seperti yang kemarin, yaitu Captain America. So kita mau nonton saja cuplikannya dulu sama-sama ya. Coming up on the drop zone, Cap. You do anything fun Saturday night? Well, all the guys in my barbershop quartet are dead, so... No, not really. You know, if you ask Kristen out from statistics, she'd probably say yes. That's why I don't ask. Too shy or too scared? Too busy! Was he wearing a parachute? No. No, he wasn't. I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Are you ready for the world to see you as you really are? Look out the window. You know how the game works. Disorder, war. All it takes is one step. We're gonna neutralize a lot of threats before they even happen. Thought the punishment usually came after the crime. S.H.I.E.L.D. takes the world as it is, not as we'd like it to be. This isn't freedom. This is fear. You need to keep both eyes open. Before we get started, does anyone want to get out? Your work has been a gift to mankind. You've shaped the century. I need you to do it one more time. Gear up. It's time. Nah, masih sama kayak minggu lalu ya, di mana Steve itu dia adalah anak yang lemah ya. Jadi dia itu minggu lalu kita diingatkan bahwa dia itu punya keberanian untuk membela bangsa dan negaranya istilahnya gitu ya. Dengan kelemahan yang dia punya sampai akhirnya dia ikut percobaan dan jadi Captain America. Juga di minggu ini juga sama ya, ceritanya juga masih sama. Steve Rogers itu adalah orang yang mempunyai kelemahan ya, dari tubuhnya lemah, tapi dia punya satu kegigihan ya, dia punya satu istilah tekad yang besar ya. Dia nggak gampang menyerah ya, walaupun dia udah di reject bolak-balik ya, tadi di rejected terus setiap kali dia apply untuk ikut
army di reject, apply untuk ikut sesuatu yang berhubungan dengan negara, tentara begitu, dia selalu di reject karena apa? Dia tidak memiliki fisik yang kuat. Nah, sampai suatu ketika akhirnya dia ikut percobaan itu dan kemudian dia berhasil dan istilahnya dia itu jadi orang yang kuat ya, lalu dia sampai harus dikubur sampai 70 tahun dan bla bla bla, sehingga kita dia jadi Captain America. Itu semua karena apa sih? Dia punya kegigihan, dia punya tekad yang kuat, dia adalah orang yang tidak gampang menyerah. Nah, sama kayak cerita Alkitab kita minggu ini ya, kita akan dengar cerita tentang seseorang yang punya kegigihan dan tekad yang kuat ya, dia nggak gampang menyerah dalam melakukan apa yang menjadi tugasnya. Oke, jadi ada seorang yang bernama Yosua ya. Kalau kita mungkin pernah tahu cerita Musa ya, Musa itu punya seorang kayak tangan kanan atau bawahan yang sangat dia percayai, dan orang itu adalah namanya Yosua. Jadi Yosua ini menggantikan Musa ketika Musa sudah meninggal ya. Ketika Musa meninggal, lalu Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel masih di padang gurun dan belum menuju ke tanah yang maksudnya sedang proses ya menuju ke tanah yang ditujukan oleh Tuhan gitu kan. Nah, di dalam perjalanan itu mereka harus melawan begitu banyak musuh ya, mereka harus istilahnya mengalahkan banyak musuh, dan salah satunya adalah ini kota Yeriko. Kalau mungkin kita ngikutin ceritanya ya, kayak mungkin sebulan yang lalu kita dengar cerita tentang seseorang perempuan yang bernama Rahab ya, di mana pada waktu itu Yosua mengirim 2 pengintai, dan 2 pengintai itu masuk ke kota Yeriko untuk mengintai kota Yeriko. Ada apa sih di dalam kota Yeriko ini? Apa yang menjadi sesuatu yang hebat atau sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Nah, ketika orang pengintai itu masuk, seperti tahu ceritanya, mereka akhirnya berhasil keluar dan kembali kepada bangsa Israel, dan disitulah Yosua ini mendapatkan cerita atau gambaran tentang kota Yeriko. Dan sebetulnya bukan sesuatu hal yang mungkin yang mudah ya, karena kota Yeriko adalah kota yang begitu temboknya begitu besar, dan kota itu ditutup gerbangnya benar-benar rapat-rapat, dan nggak boleh seorang pun itu istilahnya dengan mudah keluar masuk dari tembok kota Yeriko itu. Nah, sekarang Tuhan bilang gini sama Yosua, aku akan menyerahkan kepadamu Yeriko dan rajanya dan semua tentaranya yang berani-berani itu. Tapi ini yang harus kau lakukan. Engkau dan tentaramu harus berbaris mengelilingi kota itu 1 kali sehari selama 6 hari. Jadi mereka bikin barisan ya, lalu mengelilingi tembok dari luar ya, karena kan cuma nggak boleh masuk kan. Jadi cuma mengelilingi tembok kota Yeriko sebanyak 1 kali selama 6 hari. Jadi 6 hari, setiap harinya 1 kali. Nah, lalu ada 7 orang imam ya yang bertugas untuk membawa trompet, dan dia harus berjalan di depan peti perjanjian. Jadi nggak cuman tentaranya doang yang berbaris, tapi di depannya ada imam ya, tiup trompet, begitu ya. Lalu di belakang imam tersebut ada imam lain yang bawa peti perjanjian. Nah, baru di belakangnya imam-imam ini tadi, tentara-tentara Israel itu semuanya berdiri berbaris di belakang imam-imam ini. Dan mereka setiap hari selama 6 hari mengelilingi tembok kota Yeriko. 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, tentunya setelah keliling mereka balik lagi tidur begitu ya. 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Nah, di hari yang ke-7 ini yang harus kau lakukan. Engkau harus mengelilingi kota itu, tembok itu sebanyak 7 kali. Berapa kali? Yes, 7 times ya. Jadi kalau tadi yang 6 days-nya itu only 1 time, tapi di hari yang ke-7, the 7th day, dia mengelilingi circle the tembok kota Yeriko 7 times ya, berapa? 7 kali. Nah, setelah itu yang terakhir ya, mereka harus membunyikan trompet yang panjang, begitu ya. Lalu begitu semua orang denger, tentunya kalau trompetnya bunyinya keras gitu, semua yang barisan belakang-belakang sekalipun pasti denger. Nah, pada saat mendengar tiupan trompet yang panjang itu, yang harus dilakukan adalah ini, mereka harus berteriak, harus bersorak-sorak, dan setelah itu tembok kota Yeriko akan runtuh ya. Jadi itu yang Tuhan beritakan kepada Yosua. Nah, setelah Yosua dapat perintah, tentunya dia harus kasih order ya ke anggotanya ya kan, ke orang-orang yang lainnya, termasuk imam-imam plus juga para tentara. Nah, dia kasih perintah seperti persis yang dikatakan sama Tuhan. Jadi para imam berdiri di depan, bawa trompet 7, lalu di belakangnya ada orang yang bawa peti perjanjian, baru di belakangnya lagi adalah barisan tentara Israel. Berapa kali mereka mengelilingi tembok kota Yeriko? Selama 6 hari mereka harus berkeliling 1 kali. Nah, setelah itu di hari yang ke-7 mereka harus berkeliling sebanyak
7 kali. Nah, ketika masuk yang terakhir, perintahnya adalah imam yang bawa trompetnya harus menobatkan yang panjang sekali, tet gitu ya. Lalu yang lainnya begitu dengar harus semuanya bersorak-sorai. Istilahnya sorak-sorai itu enggak ada bener-bener keras-keras gitu ya. Mungkin mereka bertepuk tangan, mungkin mereka karena mereka bawa pedang dan tameng, mungkin mereka klonteng-klonteng gitu ya. Pokoknya mereka harus bikin suara yang begitu keras dan akhirnya tembok kota Yeriko itu runtuh. Nah, kalau kita masih ingat cerita tembok kota Yeriko, ada seorang yang bernama Rahab tadi. Dia tinggal di tembok kota Yeriko dan sesuai janjinya ya, dia keluarkan tali merah itu dan sesuai janji Tuhan juga kepada Rahab, rumah Rahab yang ada di tembok kota Yeriko ini nggak hancur. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita ya, dia bisa buat sesuatu yang aneh, tapi yang mau dia lakukan maupun yang mustahil yang nggak masuk akal sekalipun Tuhan bisa lakukan. Nah, kita nggak dengerin cerita tentang Rahab lagi, cuman kita mau bahas ini ya, di mana Yosua ini dia memiliki keteguhan. Keteguhannya apa? Dia nggak meleset ya, dia ceritakan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ke orang lain ya. Kadang kita dengar cerita, kita kalau ngomong ke orang lain bisa agak keliru gitu ya, meleset, tapi Yosua ini nggak, dia benar-benar ceritakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu adalah kegigihan atau kelebihannya Yosua ya. Sama kayak Captain America tadi ya, Steve Rogers, dia punya kegigihan yang nggak mudah menyerah. Tapi kalau di sini Yosua ini dia punya kegigihan yang nggak mudah menyerah untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Tuhan. Seandainya dia pikir gini ya, Tuhan ini aneh ya, kenapa yang dari 1 sampai 6 cuma disuruh muter sekali doang, kenapa nggak muter 2 kali aja gitu kan, siapa tahu lebih hancur temboknya. Tapi dia enggak ya, dia melakukan tepat persis yang Tuhan katakan. Atau mungkin di hari yang ke-7, kenapa kok 7 kali, kenapa nggak 14 kali aja Tuhan gitu ya. Tapi dia nggak nawar, dia nggak menambahi, mengurangi. Atau mungkin di putaran yang ke-5, aduh capek ya, muter terus ya, runtuh ini temboknya. Tapi dia tetap melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan 7 kali. Dan di situ ketika itu terjadi ya, semuanya itu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Karena apa? Yosua melakukan perintah Tuhan dengan istilahnya nggak pakai dikurangin, nggak pakai ditambahin. Dan disitulah Yosua itu jadi orang yang gigih ya, dia nggak mudah menyerah dan dia itu nggak gampang tergoda ya. Bisa jadi kayak tadi Miss bilang, mungkin disuruh muter 7 kali, udah yang ke-3 kali udah mulai capek. Bayangin yang bawa peti perjanjian ya kan, terus tentara-tentara itu nggak perang, bawa pedang sama tameng jalan terus gitu. Itu sesuatu hal yang gampang ya, itu sesuatu hal yang juga melelahkan. Tapi mereka nggak gampang tergoda. Yosua tetap dengan perintah Tuhan dan melaksanakan sesuai seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau buat kita gimana nih, misalnya nih ya, kita lagi batuk pilek ya, bapil ya, lagi batuk flu gitu. Terus mama udah bilang, mami, daddy sudah bilang sama kita, don't eat ice cream gitu ya, don't eat coklat, oke? Deal ya, no snacks. Yes mami gitu, yes daddy gitu ya. Nah bayangin nih, seandainya ada teman kita yang baru pulang dari luar negeri atau mungkin dari luar kota ya, dia bawa oleh-oleh. Biasanya coklat yang dari luar negeri itu permen itu sangat berbeda dengan yang kita punya di sini. Aduh gimana ini ya, apalagi buat kita yang aduh belum pernah makan, pasti kepingin coba. Nah tergoda nggak, gigi nggak kita gitu ya. Nah itu lalu atau mungkin yang begini, mungkin oh iya ya teman kita nih ngajakin janjian jalan-jalan ke mall nih hari Minggu. Padahal kita kalau Minggu entah kita online service atau kita ke gereja, tapi kita tergoda banget nih. Aduh mau ditraktir nih sama temanku nih makan junk food atau mungkin makan apapun yang jadi favorit kita, entah noodle, nasi goreng, apapun deh. Tapi ini kita harus tahu, be strong, God is with us. Jadi mungkin kita berpikir kalau kita nggak nurutin teman kita, ntar teman kita lari. Tapi kita harus ingat, yang selalu sama-sama dengan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap be strong karena God is with us. Jangan kita gampang tergoda melakukan hal yang udah tahu, kita udah tahu nih ya, it's something wrong, it's not right gitu ya. Tapi kita kepingin melakukannya karena tergoda. Karena apa? Ada teman kita yang di sana yang menunggui kita gitu ya. Ada teman kita yang ngajakin kita. Tapi kita harus ingat terus ini. Be strong, God is with us. Ya, kita harus kayak Yosua ya, tetap kuat, gigih sampai akhirnya apa? Tuhan tuh berhasil meruntuhkan tembok Yeriko. Apapun itu kita harus tetap berjuang ya kayak Yosua. Be strong, God is with us. Super kebenaran kita hari ini adalah be strong, God is with us. Sekali lagi ya, be strong, God is with us. Ayat penuntun kita terambil dari Yosua pasal 6 or Joshua chapter 6. Ayat hafalan kita ada di Ulangan 31 ayat 6.
Hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Or Deuteronomy 31 verse 6. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu juga penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Hingga Tuhan pada saat kali ini Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah selesai beribadah Tuhan Yesus. Tuhan kiranya dari firman tadi Tuhan Kau yang selalu ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi berani Tuhan Yesus, namun juga kiranya Kau yang beri kami keteguhan hati Tuhan agar dapat terhindar dari segala jenis godaan Tuhan yang mungkin saja menjauhkan kami dari jalan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga Kau yang berkati Tuhan semua aspek kehidupan kami, baik pendidikan kami, sekolah kami Tuhan Yesus, keluarga kami, ataupun kesehatan kami Tuhan Yesus. Tuhan, hanya inilah seru doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, online service kita sudah selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, and give a positive comment. See you next week. Bye!